sinar terang, burung bersinang, berkicaulah senang. Harum semerbala bunga di taman, semua datang kepada Tuhan. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Apa kabar? Tentu semuanya sehat dan kuat. Adik-adik yang di rumah, Kak Tia berharap penuh sukacita di hari Minggu yang indah ini ya. Kita mau ngapain? Ayo beribadah kembali ya. Nah adik-adik, yuk semua duduk yang manis ya. Kita akan mulai ibadah kita ya. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yusniar ya. Yuk semua adik-adik kita siap-siap ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku tutup sama rata, lalu kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama ya, ikuti Kak Tia ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan kekuatan bagi kami anak-anakmu yang di rumah. Sehingga pagi ini kami bisa mengikuti ibadah kembali. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan di setiap hari. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati ya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga Kak Yusniar yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati juga kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi. Ayo semua bangkit. Dengan penuh sukacita kita bernyanyi ya. Yuk, 1, 2, 3, yes. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kau sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Shalom, selamat hari Minggu buat semua adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali rasanya ya kita bisa bertemu kembali walau masih dalam keadaan ibadah secara virtual ataupun online. Baiklah, Kak Yus berdiri di sini untuk apa ya? Ya, untuk membawakan cerita firman Tuhan buat adik-adik semua. Ya, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, ayo duduk yang tertib semuanya. Tadi sudah berdoakan yang dibawakan oleh Kak Tia. Ya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhannya. Baiklah adik-adik semua, hari Minggu ini firman Tuhan itu terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Ya, sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Nanti tolong ya mama, papa, kakak, abang, siapapun yang menemani adik-adik semua, tolong dibantu untuk membacakan ayat firman Tuhannya.
Oke, baiklah adik-adik semuanya. Tema hari ini adalah berharap pada janji Tuhan. Ya, sekali lagi, tema kita di minggu ini adalah berharap pada janji Tuhan. Bukan janji manusia, tapi janjinya Tuhan. Oke? Ya, sebelum kakak menjelaskan atau menceritakan selanjutnya, kita mendengarkan dulu ya, ataupun menyaksikan video yang satu ini. Ayo kita sama-sama menonton ya. Yuk adik-adik, kita mendengarkan kembali cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan 5, dengan judul Janji Roh Kudus. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Adik-adik, cerita ini dimulai dari seorang murid Tuhan Yesus bernama Lukas. Dia menuliskan satu kisah tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini. Dia bercerita, dia sampaikan kepada seorang yang bernama Theophilus. Theophilus ini adalah salah satu petinggi di istana pada waktu itu. Dia atau Lukas ingin rindu supaya Theophilus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Lukas meyakinkan Theophilus bahwa Tuhan Yesus itu telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang. Kalau adik-adik ingat cerita beberapa minggu lalu, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada seorang muridnya yang bernama Thomas, yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan Tuhan Yesus menunjukkan tanda-tanda bahwa dia benar-benar Yesus yang mati di atas kayu salib, dengan menunjukkan tanda-tanda paku di tangannya dan juga ada lubang di lambungnya. Nah, adik-adik, tidak hanya itu saja, Lukas juga memberikan catatan kepada Theophilus bahwa Tuhan Yesus itu sudah berulang-ulang menampakkan diri selama hampir 40 hari dan berbicara tentang kerajaan Allah. Seperti waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia menyampaikan hal yang sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Adik-adik, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dia bukan hantu, dia bukan hayalan, tetapi menjadi pribadi yang bisa dipegang, dilihat, dan dijamah. Lukas mengharapkan Theophilus untuk percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, pada suatu saat Tuhan Yesus sedang makan bersama dengan para murid-murid. Lalu Tuhan Yesus melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin para murid tinggal lebih lama untuk menantikan janjinya Bapa. Apa sih janjinya Bapa itu? Yaitu turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Wah, adik-adik, para murid akan menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan mereka nantinya akan memberitakan Injil melalui penyertaan Roh Kudus. Adik-adik, Tuhan Yesus akan segera berangkat ke surga, tetapi dia tidak mau para murid sendirian untuk melakukan pemberitaan Injil. Dia mengutus kembali Roh Kudus untuk menyertai para murid-murid. Ya, adik-adik semuanya, kita tadi sudah melihat, sudah menyaksikan bersama-sama di mana tadi Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya, ya kan? Memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, kepada murid-muridnya diperlihatkan dirinya bahwasannya Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya. Dia hidup lagi
Tuhan Yesus itu bukan hantu ya kan Dik, tapi Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang benar-benar hidup kembali. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu bisa dipegang, bisa disentuh, dan lubang yang ada di tangannya itu bisa terasa kalau dipegang. Iya. Nah, Tuhan Yesus berkumpul bersama para murid-muridnya, mereka berbicara, dan Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya supaya para murid tidak pergi dari Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menjanjikan apa? Menjanjikan Roh Kudus turun menemani mereka. Menemani untuk apa? Menemani mereka supaya mereka itu menjadi murid yang pemberani. Iya, menjadi apa lagi? Menjadi murid yang semangat dalam memberitakan firman Allah. Ya, jadi janji Tuhan itu pasti akan digenapi, pasti akan diberikan turun kepada para murid-muridnya. Nah, jadi buat adik-adik semua, ingat ya, Tuhan itu juga punya janji kepada kita, kepada adik-adik semua. Apa janji Tuhan itu Kak Yus buat kami, buat saya? Janji Tuhan itu banyak adik-adik. Ya, janji Tuhan itu Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu memberikan kepintaran buat kita, memberikan keberanian kepada kita. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Kak Yus? Syaratnya adik-adik semua harus menjadi anak yang baik. Anak yang selalu berdoa kepada Tuhan. Iya, anak yang selalu beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menepati janjinya, memberikan janjinya buat adik-adik semuanya. Oke, adik-adik semua. Ya, kakak berharap semua adik-adiknya tetap sehat sehingga dapat terus mengikuti kebaktian sekolah minggunya. Oke, adik-adik semuanya, sampai di sini cerita firman Tuhannya. Oke, kita akan lanjutkan di minggu depan. Shalom. Adik-adik, Mama dan Papa, semua yang mendampingi adik-adik Kartini, ketemu lagi dengan Kak Tini. Wah, tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sudah hampir, ibadah kita hampir selesai. Yuk, siapkan uang persembahannya. Mana? Mama, uang persembahannya Mama. Aku bawa dan berikan kepada Tuhan. Ya. Oke, yuk. Persembahan kami. Sama-sama ya, sama-sama kita berdiri membawa persembahan. Oke, sudah? Sudah semuanya? Oh ya, Kak Tini tunggu sebentar. Oke, kita bersama-sama memuji Tuhan. Persembahan kami. Dari mana? Anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mama Papa, persembahannya sudah terkumpul semua. Persembahannya sudah terkumpul semua. Nanti Mama yang akan membawa ke gereja atau ke bagian
kantor gereja setiap hari kerja. Atau ada yang di layar melalui queries. Mama Papa jangan lupa menuliskan untuk Komisi Anak dan Remaja. Terima kasih adik-adik semua, terima kasih Mama, terima kasih Papa. Yuk kita berdoa sama-sama sebelum kita selesai ibadah kita. Tangannya dilipat. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat semuanya, lalu aku berdoa. Yuk kita berdoa semua, silakan berdiri. Hap. Pinter sekali. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Yus dan Kakak Tia. Tuhan Yesus, walaupun kami masih ibadah dari rumah kami masing-masing, kami sangat sukacita dan tetap semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita bernyanyi kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Terima kasih semua yang sudah mendampingi adik-adik Kartini untuk beribadah. Maem yang banyak, minum susu, dan tetap pakai masker ya. Bye, shalom. Tuhan Yesus memberkati.